Oke, selamat datang lagi di The Deep Dive. Hari ini kita punya satu sumber ringkas yang menarik banget nih buat kita bedah. Judulnya Obat Bagi Batin. Jadi misinya, kita mau coba gali ide utamanya, yaitu gimana firman Tuhan itu bisa berfungsi kayak obat gitu, buat jiwa kita. Oke, kita langsung bongkar aja ya. Sumber ini kan langsung to the point. Dia menyamakan firman Tuhan dengan obat. Bukan cuma katakanlah inspirasi atau nasihat, tapi beneran obat. Ini metafora yang berat banget ya kan? Maksudnya apa sih sebetulnya? Betul. Dan yang bikin metafora obat ini jadi tajam itu implikasi di baliknya. Coba deh kita pikirin, obat itu kan butuh dosis ya kan? Butuh waktu juga buat bekerja. Dan kadang ya rasanya pahit. Ini seolah-olah bilang kalau penyembuhan batin itu bukan proses yang instan dan selalu enak, tapi sebuah disiplin, sesuatu yang harus kita jalani secara konsisten. Dan, nah ini dia, sumber ini juga menekankan soal urutan. Sebelum cari kesembuhan lain, coba deh minum dosis firman Tuhan ini dulu, sebagai langkah pertama. Tunggu. Soal disiplin ini menarik. Karena obat yang dimaksud ini kan bukan buat flu atau sakit kepala biasa ya. Sumbernya langsung nunjuk ke sesuatu yang jauh lebih sulit dilihat, yaitu luka-luka batin. Disebutin juga beberapa contoh yang kayaknya kita semua pernah deh ngerasain. Ada kepahitan, perasaan tertolak, terus ketakutan, kekhawatiran. Coba kita fokus ke satu deh yang paling rumit, kepahitan. Ini kan luka yang unik ya, karena seringkali kita malah merasa berhak gitu buat nyimpen rasa pahit itu. Gimana obat ini bisa bekerja buat sesuatu yang kita pegang erat-erat gitu? Nah ini pertanyaan kuncinya. Sumber ini tuh mengimplikasikan kalau obatnya ini bekerja dari dalam keluar. Jadi ini bukan soal nempelin plester di luka biar nggak kelihatan, justru sebaliknya. Buat kepahitan misalnya ya, obat ini bekerja dengan menyoroti akarnya. Mungkin ada rasa nggak adil atau ego yang terluka, dan kemudian dia menawarkan perspektif yang sama sekali baru. Prosesnya mungkin nggak nyaman karena kita diajak buat melepaskan sesuatu yang mungkin udah jadi bagian dari identitas kita saat itu. Jadi ini bukan neken gejalanya, tapi nyembuhin infeksinya langsung di sumbernya. Oke, ini mulai masuk akal. Tapi saya yakin nih, Anda yang lagi dengerin juga mungkin punya pertanyaan ini. Banyak orang kan merasa udah minum obatnya, udah rajin baca firman, udah berdoa, tapi kok rasanya lukanya nggak sembuh-sembuh juga. Apa sumber ini ada yang nyinggung soal dosis yang salah, atau mungkin cara minumnya yang keliru? Pertanyaan yang sangat relevan, sumber ini emang nggak merinci soal itu, tapi petunjuknya ada di ayat kunci yang dikutip, di Amsal 4 ayat 22. Di situ kan tertulis, itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kuncinya itu ada di frasa bagi mereka yang mendapatkannya. Kata mendapatkannya ini kan lebih dalam dari sekadar membacanya. Ini menyiratkan sebuah proses, ada penemuan, ada pemahaman, sampai kita benar-benar merasa itu jadi milik pribadi. Mungkin dosis yang keliru itu bukan soal kuantitasnya ya, bukan berapa banyak ayat yang dibaca, tapi lebih ke kualitasnya. Apakah kita beneran merenungkannya sampai itu mengubah cara kita melihat luka kita? Jadi ini bukan resep instan ya, bukan baca 3 kali sehari lalu sembuh. Ini lebih kayak sebuah rekalibrasi cara pandang gitu ya, yang kemudian membawa kesembuhan sebagai hasilnya. Di ayat itu juga kan dibilang, itu jadi kehidupan dulu, baru kesembuhan. Mungkin hidupnya harus diubah dulu sama firman itu, baru efek sembuhnya bisa kerasa. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Kayaknya pesan utamanya adalah sebuah undangan untuk memprioritaskan kesehatan batin sebagai fondasi. Ini soal merawat luka yang tak terlihat itu secara serius sebelum jadi lebih dalam dan rumit. Tepat. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran buat direnungkan lebih lanjut. Kalau kita terima nih premis bahwa firman itu obat yang butuh ditemukan, bukan cuma dibaca pasif, pertanyaannya buat kita jadi berubah kan? Bukan lagi sekedar ayat apa ya yang cocok buat luka saya, tapi mungkin lebih ke gimana cara saya mendekati firman hari ini supaya saya bisa benar-benar menemukan sesuatu di dalamnya untuk jiwa saya. Bukan cuma sekedar ngejalanin sebuah rutinitas spiritual.